Perkenalkan, nama saya Mutiara LM Rondonuwu dengan NIM 19111101029. Semester 5, MKPU Kesehatan Wisata, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampus saya, yaitu yang terhormat Enci Yulianti Sangelorang SKM MPH. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan data BPS tahun 2021, terdapat penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,2 juta kunjungan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar 75,3%. Berdasarkan kebangsaannya, terdapat 5 negara yang paling banyak berkunjung ke Indonesia pada tahun 2020, yaitu Timor Leste, Malaysia, Singapura, Australia, dan Cina. Sebagian besar negara-negara tersebut adalah negara tetangga, kecuali negara Cina. Karena pada saat ini kita sedang mengalami berubahnya tren pariwisata di tengah pandemi COVID-19, maka kunci utama bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik. Pasalnya saat ini pelaku masyarakat mulai berubah dan dibarengi dengan tren pariwisata yang telah bergeser. Contoh paling simpelnya, sebelum pandemi kita bisa bebas liburan ke destinasi wisata di Indonesia maupun luar negeri. Namun karena adanya pandemi ini, menyebabkan tren pariwisata berubah, seperti liburan tanpa banyak bersentuhan dengan orang lain agar tetap aman, yaitu staycation. Karena hotel cukup berdampak akibat pandemi, tentu sebagai pelaku industri perhotelan tidak bisa hanya mengandalkan staycation. Penyedia hotel juga harus mulai beradaptasi agar bisa bertahan, seperti menawarkan work from hotel, hingga dilengkapinya sertifikat CHSE, agar pengunjung merasa lebih aman saat berlibur. Dan keinginan liburan tanpa banyak bertemu orang lain pun mengubah tren layanan paket wisata. Para pelaku industri pariwisata harus mulai memberikan layanan paket wisata eksklusif atau mini group agar wisatawan merasa lebih aman dan dapat meminimalisir potensi penularan virus saat liburan. Sedangkan dari sisi destinasi wisata, banyak tempat wisata yang terpukul akibat adanya pandemi ini. Bahkan ada yang terpaksa ditutup karena sepi pengunjung. Untuk itu, para pelaku pariwisata harus memanfaatkan inovasi teknologi yang ada, yang bisa berperan penting dalam mendukung tren pariwisata yang bergeser di tengah pandemi ini. Salah satunya dengan memanfaatkan virtual turis untuk liburan online atau wisata virtual. Tak kalah penting, bergesernya tren pariwisata di Indonesia ini juga berdampak pada beberapa usaha restoran. Agar dapat bertahan, tentu saja pelaku industri restoran harus berinovasi seiringan dengan pergeseran perilaku dan kebiasaan para konsumen. Karena sekitar 70% orang menggunakan layanan food online seperti delivery, take away, dan catering di masa pandemi COVID-19 ini, maka sudah seharusnya pihak restoran memberikan layanan take away dengan menerapkan contactless service. Bahkan diperkirakan konsep outdoor dining akan menjadi sangat populer setelah pandemi usai. Hal ini disebabkan karena masyarakat akan tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan menjaga jarak dengan yang lainnya untuk meminimalkan kontaminasi virus. Berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan pariwisata Indonesia. Ada 3 fase penyelamatan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Untuk fase tanggap darurat, difokuskan pada kesehatan. Untuk fase pemulihan, di mana dilakukan pembukaan secara bertahap tempat wisata di Indonesia. Dan yang terakhir, fase normalisasi, yaitu persiapan destinasi dengan protokol CHSE, yaitu dengan meningkatkan minat pasar,
hingga diskon untuk paket wisata. Salah satu program yang telah dilakukan adalah virtual travel sejak bulan Agustus sampai September tahun 2020. Dan ada pun program wisata virtual, di mana program ini menjadi salah satu alternatif yang muncul di tengah kejenuhan pandemi COVID-19.